Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dosen dan kakak-kakak Asprak, saya Nahura Malina Jovna Ilmi dari pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak kelompok B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek dari acara ke-12 dengan judul ROM Database. ROM Database merupakan salah satu aplikasi data lokal yang dapat digunakan untuk menyimpan catatan secara sederhana menggunakan 3 komponen, seperti entity yang dapat digunakan untuk merepresentasikan tabel dari database, kemudian DAO atau data access object yang dapat digunakan sebagai operasi database seperti query, kemudian terdapat ROM database sendiri yang dapat digunakan sebagai penghubung intens dari DAO. Nah, sebelumnya telah dibuat sebuah aplikasi dengan nama Notes App yang nantinya dapat digunakan untuk menambahkan catatan baru, mengedit dan juga menghapusnya. Nah, di sini yang pertama adalah melakukan binding dan juga menambahkan plugin dan juga dependensi pada build Gradle. Nah, di sini pertama adalah melakukan build view binding agar nantinya layout dapat terhubung dengan activity, sehingga ini dapat mempermudah tanpa menggunakan view ID. Nah, kemudian adalah menambahkan plugin. Nah, di sini plugin ini diaktifkan dengan Google DevTools KSP yang nantinya dapat digunakan untuk memproses menyesuaikan data dengan versi Kotlin, sehingga nanti database ini dapat lebih cepat untuk diproses. Nah, kemudian menambahkan dependensi. Di sini dependensi yang pertama adalah dependensi lifecycle. Di sini terdapat 2 dependensi lifecycle, yaitu runtime KTX dan juga view model KTX. Nah, runtime ini digunakan sebagai untuk menyediakan runtime dari fitur Kotlin untuk lifecycle-nya sendiri. Kemudian untuk view model ini untuk membuat modelnya sendiri agar nantinya tidak cepat hilang. Nah, kemudian terdapat quarantiness. Di sini digunakan untuk memproses asynchronous. Kemudian terdapat room database. Ini terdapat room KTX dan juga room compiler. Nah, room KTX ini digunakan sebagai dukungan Kotlin dan juga quarantine untuk roomnya sendiri. Kemudian untuk room compiler di sini digunakan untuk memproses anotasi dari 3 komponen seperti entity, DAO dan juga database tadi agar nantinya dapat diakses secara otomatis. Nah, yang selanjutnya adalah membuat Kotlin itu dengan Node. Nah, di sini data class ini menggunakan entity dengan tabel name yaitu nodes, sehingga nantinya sebagai identitas dari tabel roomnya sendiri adalah nodes. Kemudian membuat data class node di sini menggunakan primary key yaitu ID. Nah, selanjutnya adalah kolom dari title-nya ini digunakan untuk menyimpan dari judul catatan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah node DAO. Nah, node DAO ini digunakan untuk melakukan mendefinisikan dari operasi database. Nah, di sini memanggil DAO yang mana nanti dia akan dapat digunakan untuk mengidentifikasi operasi database dari entity node yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian terdapat interface node DAO. Nah, di sini terdapat query. Di sini query-nya adalah melakukan select from dari order by dari deskripsi. Nah, kemudian fun get all flow list node ini digunakan untuk datanya dapat diamati secara reaktif. Nah, kemudian terdapat insert untuk menyisipkan sebuah node atau menambahkan tabel ke nodes-nya sendiri. Kemudian terdapat update ini untuk memperbarui data node yang sudah berada di tabel, dan data ini dapat dicocokkan oleh primary key. Kemudian delete untuk menghapus node-nya sendiri. Nah, selanjutnya adalah app database. Nah, app database ini yang pertama adalah melakukan inisialisasi database entity dengan node class dengan versi 1. Nah, ini entities ini digunakan sebagai daftar tabel yang digunakan dalam untuk menyimpan node-nya. Kemudian version ini sebagai versi dari database, dan export skema ini digunakan untuk mengekspor skema database ke file di mana skemanya ini sudah dikirimkan sebelumnya. Nah, kemudian app database abstract class di sini digunakan sebagai ROM database yang nantinya dapat mewarisi dan sebagai inti dari database ROM.
Nah, kemudian untuk abstrak node DAO ini digunakan untuk mendefinisikan DAO sendiri yang mana telah dioperasikan pada CRUD node sebelumnya. Nah, kemudian di sini terdapat component object, di mana yang pertama adalah vote Tyler, yang mana ini instant, di mana instant atau sing alone ini untuk memastikan bahwa thread ini tuh aman dan juga dapat digunakan untuk melihat instance terbaru. Nah, kemudian funget instance ini digunakan untuk mengecek jika instance sebelumnya sudah dibuat, maka akan dilakukan inisialisasi baru agar nantinya menjadi satu thread untuk membuatnya ini disinkronisasikan. Kemudian instant room database ini digunakan untuk membuat database, membangun dan juga menyimpan instance satu ke instance yang lainnya. Nah, di sini namanya adalah NodesDB untuk database-nya sendiri. Nah, selanjutnya adalah Nodes repository. Nah, node repository ini menggunakan kelas node repository yang dapat berperan sebagai lapisan perantara antara view model, di mana view modelnya ini merupakan data source dari room database. Nah, kemudian terdapat kelas node repository di sini untuk mengelola kelas dari data node dan menerima node DAO melalui konstruktur sebagai dependensi. Kemudian food get all di sini untuk mengembalikan seluruh data catatan dari database. Kemudian terdapat insert data, di mana ini digunakan untuk menambahkan data baru. Trim ini digunakan sebagai fungsi untuk menghapus spasi di awal dan juga di akhir teks. Kemudian is.empty ini untuk mencegah penyimpanan data kosong. Kemudian suspend ini digunakan untuk menjalankan menggunakan quarantine, sehingga nantinya objek node ini yang baru dapat disimpan. Nah, kemudian terdapat update data. Nah, update data ini digunakan untuk memperbarui data catatan yang sudah ada, sehingga nanti repository dapat langsung meneruskan objek ke DAO. Kemudian delete data ini untuk menghapus data catatan dari database. Nah, selanjutnya adalah nodes view model. Nodes view model di sini digunakan untuk membuat nodes khusus. Yang pertama adalah kelas node view model. Kelas node view model ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data UI, sehingga nantinya Android yang menggunakan view model dapat membutuhkan aplikasi konteks untuk membuat database. Kemudian di sini terdapat inisialisasi repository, yaitu repository file repo dan juga file DAO. Nah, di sini digunakan untuk mengambil instant database melalui app database, kemudian dapat mengakses node DAO terlebih dahulu, kemudian menjadikan satu ke dalam node repository. Kemudian data node sebagai state flow di sini digunakan untuk mengubah flow menjadi state flow, sehingga nanti flow ini akan aktif saat ada observer, dan juga empty list ini digunakan untuk mencari tahu nilai awal sebelum data tersedia, sehingga nantinya dapat memudahkan UI untuk menempati perubahan data sebelumnya secara real time. Nah, kemudian terdapat add node untuk menambahkan catatan. Di sini digunakan untuk menjalankan proses insert di third background dan juga menghubungkan UI langsung ke repository tanpa akses dari database secara langsung. Kemudian delete ini untuk menghapus catatan dan update untuk memperbarui catatan. Selanjutnya adalah layout main. Nah, di sini layout ini digunakan untuk membuat layout yang mana nantinya disediakan secara linear layout, dan di dalam linear layout ini terdapat linear layout baru berisikan input dan juga edit. Dan juga terdapat recycle view untuk menampilkan daftar catatan yang sudah ditambahkan. Untuk gambarnya adalah seperti ini. Konsep editnya nanti di sini ada terdapat tombol tambah, kemudian nanti terdapat di bagian item-item ini terdapat input dan juga button untuk delete. Nah, selanjutnya adalah item node XML. Di sini digunakan untuk membuat button dari item node-nya sendiri, di mana buttonnya ini terdapat tombol edit dan juga tombol hapus. Seperti ini dia menggunakan linear layout. Nah, selanjutnya adalah main activity. Nah, pada main activity ini digunakan sebagai
script utama, di mana di sini terdapat private untuk inisialisasi view binding agar dapat terhubung dengan layout. Kemudian terdapat node view model, ini untuk mengelola data catatan yang sudah dihubungkan. Kemudian adapter node adapter ini digunakan untuk menampilkan daftar catatan secara recycle view. Nah, kemudian di sini untuk inisialisasi dengan layout bindingnya sendiri. Kemudian terdapat satu recycle di sini untuk menginisialisasi recycle view dan juga adapter. Kemudian step action di sini untuk melakukan listener pada tombol add. Kemudian observe date ini digunakan observasi data catatan secara reaktif. Nah, kemudian step recycle ini terdapat tombol edit dengan show edit dialog, di sini digunakan untuk memanggil dialog. Kemudian on delete di sini untuk memanggil delete dari view model yang sudah tadi dibuat. Kemudian terdapat binding RF nodes, di sini digunakan untuk menampilkan secara linear layout atau vertikal. Kemudian binding RF nodes yang kedua ini untuk menampilkan secara adapter. Nah, kemudian terdapat show edit dialog, di mana dia dapat menggunakan set text untuk menyeting teks awal dan juga set selection untuk meletakkan kursor di akhir teks. Nah, kemudian terdapat alert dialog, di mana ini akan melakukan sebuah update dialog yang baru setelah data ini diedit. Nah, kemudian dialog dismiss ini ketika dialognya sudah berakhir. Kemudian untuk set navigationnya ini ketika batal, maka nanti dialog ini akan melakukan dismiss atau tidak akan menyimpan hasil catatan. Nah, kemudian untuk stop actionnya ini adalah untuk menambahkan button sehingga nanti dapat ditambahkan pada view model. Nah, kemudian setelah disubmit nanti tidak akan terdapat akan mengosongkan edit text. Kemudian untuk yang terakhir adalah private when observed date, di sini digunakan untuk mengupdate recycle view setiap kali data ditambahkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Misal saya akan menuliskan, kemudian akan saya tambahkan sehingga nantinya dapat dilakukan edit. Nah, ini akan menambahkan data edit terbaru. Ini simpan, maka dia akan berubah. Kemudian dihapus, maka dia akan langsung terhapus. Sehingga database ini dapat menyimpan data-data secara sederhana menggunakan 3 komponen. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.